Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya melalui chat, ditulis atau raise hand. Ada raise hand di menunya itu, ada raise hand, angkat tangan. Nanti kayak membunyikan mic-nya. Silakan. Oh, ada satu. Dari Arjuna Tanjung. Dari yang dijelaskan Romo dan Pak Salehuddin tadi, mengenai kontekstual kitab suci dengan zaman sekarang, saya menangkap bahwa ketika kita terjebak dalam intelektual, sebagian kita terus berputar dalam pembenaran dalam penafsiran, namun tidak semua menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup, kemurnian, atau nilai kebaikan. Apalagi ketika manusia menghadapi masalah dan agamawan belum dapat menjelaskan kepada diri kita, atau kita belum bisa menerimanya. Jadi cara merespon zaman sekarang tetap sebagai pedoman. Sekali lagi, jadi cara merespon zaman sekarang tetap sebagai pedoman, mengikat manusia dalam bentuk karakter kita sebagai manusia yang saling menolong, jujur semua hal positif, atau pada zaman visual ini masukkan nilai kitab suci ke dalam media visual ini. Saya kurang menangkap, mungkin Arjuna Tanjung bisa langsung ngomong ya. Nanti kami nyalakan mic-nya. Ya, Mas Arjuna mungkin bisa langsung ngomong supaya lebih mengena gitu. Silakan. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Salehuddin dan Romo. Selamat malam. Saya pahami yang dipaparkan oleh Romo dan Pak Salehuddin tadi, yaitu mengenai kontekstual kitab suci pada zaman sekarang gitu. Nah, saya menangkap bahwa kita terjebak dalam intelektual atau kita terus mencari pembenaran melalui penafsiran gitu kan. Nah, namun sebagian besar manusia itu hanya menjadikan itu pemuas atau hasrat dia untuk intelektual gitu, tidak menjadikan sebagai pedoman atau nilai-nilai kebaikan gitu. Contoh tetap adanya tindak-tindak kejahatan ataupun hal-hal keji di sekitar kita gitu kan. Nah, apalagi ketika manusia menghadapi masalah dan agamawan ataupun tokoh-tokoh agama belum mampu atau belum dapat menjelaskan kepada kita, atau kita yang belum dapat memahaminya gitu. Nah, jadi yang saya tangkap cara merespon zaman sekarang itu yaitu menjadikan kitab suci atau apa yang kita percayai, nilai-nilai kebaikannya, itu kita jadikan untuk pengikat diri kita agar tidak melenceng kepada hal-hal buruk gitu. Nah, atau sekarang kan lagi pandemi COVID-19 gitu kan. Semuanya berjalan secara virtual. Orang sekarang berbicara melalui media sosial gitu. Nah, peran kitab suci di sini dimasukkan nilai-nilai kitab suci, yaitu kemurnian, nilai-nilai kebaikan, bagaimana kita bersifat jujur, tolong-nolong, ataupun hal positif lainnya. Kita masukkan ke dalam media visual gitu, media sosial. Baik, mungkin itu dari saya. Pertanyaannya jadi gimana, Mas? Saya merespon, bukan bertanya. Oh, kira-kira ini bertanya ya. Ya. Jadi menurut saudara Arjuna ini ada sedikit
ada sedikit mungkin pergolakan batin mungkin ya, bisa dibilang begitu. Dia melihat bahwa kita itu ya seperti kata Pak Saludin tadi, terlalu terjebak dalam diskursus intelektualitas. Jadi kita lupa dengan aksi nyata gitu. Dan nilai-nilai moral kebaikan yang bisa kita serap untuk sebagai landasan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dari media sosial tadi itu sering dilupakan, dan itu padahal kitab suci sudah memberikan nilai-nilai moral itu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan tadi dari saudari Nurul Khorina Secivela. Jika penafsiran kitab suci dilakukan oleh setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, apakah hal tersebut akan memperkaya tafsiran atau malah akan membuat semakin banyak tafsiran yang berujung keraguan? Ya mungkin bisa dijawab Pak Salehudin. Romo dulu Mas. Oh, ya, Romo dulu. Pertanyaannya Romo, jika penafsiran kitab suci dilakukan oleh setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, apakah hal tersebut akan memperkaya tafsiran atau malah akan membuat semakin banyak tafsiran yang berujung keraguan? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nurul Khorina ya. Bisa dua-duanya, bisa memperkaya tetapi bisa juga membuat keraguan. Tetapi di dalam tradisi Gereja Katolik, sebetulnya penafsiran-penafsiran itu orang di satu pihak bisa membuat penafsiran, tetapi tidak pernah boleh menjadikan sebagai sebuah penafsiran yang menganggap dirinya benar. Ini yang paling benar dan saya pegang erat-erat. Tidak, ya. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam tradisi gereja Katolik itu ada yang namanya ajaran-ajaran gereja. Ya, ajaran-ajaran gereja itu sebetulnya merupakan hasil kitab suci atau inti yang diperas. Maka sebetulnya tidak akan terlalu banyak lagi masalah penafsiran seperti itu. Penafsiran-penafsiran pribadi tidak pernah boleh keluar dari koridor apa yang diajarkan oleh gereja. Itulah sebabnya karena kami mempunyai apa yang tadi disebut sebagai otoritas. Gereja mengajarkan seperti ini yang harus you percayai. Kalau seandainya ada penafsiran yang berbeda-beda seperti itu, ya silahkan saja, tetapi itu bukan merupakan ajaran gereja dan jangan menjadi sebuah jangan menjadi sebuah pemahaman bahwa ini tafsiran yang paling benar yang harus semua orang ikuti. Saya kira seperti itu. Ya. Itu Mas Alwi jawaban saya untuk Mbak Nurul Khorina. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Jadi itu tergantung anunya ya. Si penafsirnya, jika dia sudah memutlakkan kebenaran tafsiran dia ya itu yang bermasalah. Ya. Selanjutnya kepada Pak Salehudin, tanggapannya, jawabannya. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau saya itu senang dengan cara Romo menjelaskan, karena Romo itu seorang Romo gitu. Kalau saya kan antropolog, jadi wah, ini anu iya, apa namanya? Ya gimana pun juga ya, yang karena Romo yang menggawangi ya harus tetap wise di situ gitu. Kalau saya kan enak gitu kan, sebagai seorang antropolog peneliti Oke, baik. Saya ingin mengomentari Mas Arjuna Tanjung dulu terkait dengan bagaimana menggunakan kitab suci di era sekarang ini. Ini pendapat pribadi saya, Mas Arjuna, Mas Tanjung. Biasanya saya di kelas memanggilnya Mas Tanjung karena ada Akbar Tanjung juga, gitu, biar besar. Jadi saya lebih selalu melihat ajaran agama itu pada sisi nilai-nilai universal yang ingin ditawarkan. Jadi tidak terjebak kepada detail-detail yang kemudian yang biasanya detail itu sangat lokal. Sedangkan nilai universal itu biasanya bisa mewadahi pesan utama dari agama itu sendiri. Itu prinsip dasar saya. Bagaimana kemudian menggunakan kitab suci itu. Jadi misalnya begini, kalau dalam Islam itu kan Nabi Muhammad menjadi figur utama. Nabi Muhammad mengatakan begini,
innama bu'istu utamima makarimal akhlak, gitu, untuk memuliakan, sesungguhnya saya dikirim ke dunia untuk memuliakan akhlak. Jadi kemudian akhlak di sini, ini tafsir saya gitu ya, ini tafsir saya, itu yang kemudian menjadi titik tolaknya. Apakah kemudian kita harus mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu seluruhnya tanpa mempertimbangkan konteksnya, ataukah kita akan melihat pada nilai-nilai substansial yang ingin disampaikan? Ini problem gitu. Kalau kita misalnya pada detail-detail itu akan bermasalah, karena misalnya begini, Rasulullah Muhammad itu kalau makan itu kan 33 kali kunyahan. Lah kalau sekarang kita di Indonesia makan soto 33 kali, itu bisa dibayangkan gitu kan. Artinya bisa dilihat mungkin gitu, maksudnya adalah makan tidak buru-buru, kan begitu. Jadi pemaknaan sebagaimana disampaikan Romo tadi itu kan luar biasa di situ. Jadi bagaimana kemudian kita harus melihat konteks. Kalau saya lebih suka seperti itu. Pun demikian misalnya ketika kita melihat adab yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad itu, kita maknai sebagai apa ya? Ya bagaimana kemudian kita harus membangun etika gitu. Jadi membangun etika, bagaimana menghormati orang lain, bukan misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian itu adalah caranya gitu. Sedangkan di balik itu ada hal lain yang kemudian misalnya etik. Ada budaya yang di dalamnya kemudian ada pesan. Jadi kalau orang Indonesia tiba-tiba menggunakan jubah, sorry untuk mengatakan ini ya bagi saya agak lucu gitu. Jadi kalau di daerah Arab yang tandus kita menggunakan jubah, it's okay kan begitu. Tapi kalau di Indonesia ke sawah kita menggunakan jubah, ya nanti gempor juga. Misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu. Oleh karena itu bagi saya, bagaimana kita menggunakan kitab suci sekarang, ya kita harus melihat pada nilai-nilai substansial yang ingin disampaikan. Misalnya keadilan, misalnya juga penghormatan, penghargaan terhadap sesama manusia. Sehingga ketika misalnya tadi saya memaknai ayat suruh nikah masna wa sulasa wa ruba 2, 3 atau 4 itu bukan itu maknanya gitu, tetapi kemudian saya melihat pada konsep keadilannya bahwa harus menikah 1 orang misalnya seperti itu. Kalau Romo kan nggak boleh, jadi nggak boleh bahas ini Romo. Terus kemudian Mbak Vela, banyak tafsir memperkaya atau meragukan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang itu ya semakin banyak itu sebenarnya semakin baik. Semakin banyak semakin baik, karena kan kita tidak pernah mengetahui maksud dari Tuhan itu apa toh sebenarnya. Gitu. Semakin banyak semakin baik, sehingga kita bisa berkompetisi untuk mencari makna yang terbenar menurut Tuhan. Itu kira-kira. Jadi cuman memang masalahnya adalah ya seringkali ini bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas dengan banyaknya tafsir-tafsir baru itu mengusik otoritas yang dimilikinya. Kan begitu. Itu. Jadi era-era sekarang ini memang agak gampang lah. Kiai Khos itu kemudian tidak ada bedanya dengan anak lulusan SMP gitu yang suka misalnya memviralkan sesuatu gitu. Lah, makanya kemudian saya secara pribadi ya memang perlu juga otoritas-otoritas itu untuk kemudian kita itu tidak ngawur gitu. Untuk kita tidak ngawur. Dalam Islam Romo sekarang itu kan lagi marak ya. Ini pernah marak tahun 80-an dan kemudian marak lagi ya di era-era sudah modern tahun 2000-an sebenarnya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Lah ini ya baik sebenarnya gitu, tetapi kemudian kalau dimaknai kembali pada Al-Quran dan hadis itu dengan cara membaca langsung directly kepada, wah itu bermasalah gitu. Itu bermasalah karena misalnya begini, dalam hadis misalnya disebutkan begini Romo, ini terkenal sekali. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu sholat. Nah, sebagaimana saya sholat, itu Rasulullah Muhammad bilang seperti itu. Nah kalau sekarang kita kemudian mengatakan harus kembali kepada
Al-Quran dan hadis. Loh, gimana kita mau melihat Rasulullah? Kan nggak bisa melihat. Lah makanya di situ kemudian ada fungsi transmisi itu. Gitu. Maka ada fungsi sanad kalau dalam hazanah pengetahuan keislaman, keilmuan Islam itu ada istilah sanad. Jadi kalau dalam tradisi pesantren itu ketat sebenarnya. Jadi misalnya cara membaca Al-Quran itu nanti cara membaca ala siapa, diriwayatkan, ditransmisikan oleh siapa dan segala macamnya itu. Jadi tidak bisa kemudian hanya berlandas. Nah, ini lagi-lagi persoalan siapa yang bisa mengatakan benar dan salah ya. Masalah otoritas itu. Ketika misalnya sekarang otoritas akademik berhadapan dengan otoritas kemasan gitu kan, otoritas pasar gitu. Karena ternyata orang yang kalau ada ustadz ceramah lama sekali itu juga nggak laku sekarang. Yang laku itu kan ceramah singkat itu yang bisa dikasih selipin iklan gitu kan. Sekali lagi Mbak Vela, jadi saya pribadi gitu ya silahkan memperbanyak tafsir, tetapi tentu juga harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Muslihuddin. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Belum ada. Tadi ada teman dari chat pribadi dia juga nanya. Apa tadi pertanyaannya? Sebentar. Kitab suci itu kan dari Tuhan. Misalnya saya memahami kitab suci itu berdasarkan pemahaman ulama atau agamawan, dan kadang mencari pemahaman yang baru. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah pemahaman saya atau pemahaman ulama itu sejalan dengan apa yang Tuhan tujukan? Itu pertanyaannya. Apakah pemahaman ketika memahami suatu kitab suci dari pemahaman sendiri ataupun pemahaman agamawan, apakah itu sejalan dengan apa yang dimau oleh Tuhan? Begitu. Ya, mungkin agak sedikit agak nyambung dengan yang tadi sedikit. Cuma kayaknya dia perlu jawaban lebih mantap mungkin ya. Ya silakan ke mungkin Romo dulu ya. Romo silakan Romo. Ya baik Pak Salwi. Ya saya kira pertanyaan ini tadi itu agak sedikit nyinggung-nyinggung dari yang sebelumnya ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemahaman penafsiran seorang agamawan itu boleh dijamin kurang lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, itu ya pertanyaannya ya. Ya, salah satu keterbatasan manusia itu adalah ini persis ya. Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita, tetapi kita sebagai manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk menangkap secara penuh apa sebetulnya yang dikehendaki oleh manusia, oleh Tuhan sendiri. Tadi dikatakan oleh Pak Saleh juga bahwa ini tidak mudah ini. Semakin banyak itu, semakin banyak tafsiran, semakin banyak kemungkinan orang bisa mencari sebetulnya atau mendekati kemana. Ya. Nah, saya kira di dalam tradisi kami juga halnya sama. Saya tidak berani mengatakan bahwa agamawan apa saya seperti ini ya. Ini penafsiran saya, pemahaman saya pasti yang benar. Ya. Tetapi satu hal boleh saya katakan, yang pertama adalah kalau seandainya bukan satu orang, tetapi banyak orang setelah merenungkan, setelah berdoa, setelah merefleksikan studi dengan jujur, sampai pada sebuah kesimpulan yang kurang lebih sama, ya walaupun mungkin tidak persis itu yang dikehendaki Tuhan, tapi mungkin mendekati berdasarkan hal-hal yang mendekati hal yang prinsip seperti itu. Ya. Nah, saya mau mengambil sebuah contoh saja, ya, sebuah contoh bagaimana pemahaman itu berkembang. Ya.
di dalam kitab suci, ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu perbudakan itu masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima, perbudakan. Ya. Kemudian di dalam perjalanan waktu, gereja dalam arti tertentu juga masih bisa menerima perbudakan. Justru karena di dalam kitab suci itu ada. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, dengan refleksi dan bantuan berbagai macam ilmu pengetahuan, refleksi filsafat, dan seterusnya, orang sampai pada kesimpulan bahwa perbudakan itu tidak boleh, tidak bisa dibenarkan. Dan sekarang posisi gereja bagaimana? Posisi gereja akhirnya mengubah, kalau boleh saya katakan, dari yang sebelumnya, dan mengatakan bahwa perbudakan adalah tidak boleh karena melanggar hak-hak asasi manusia. Ini sebuah contoh bagaimana pencarian makna apa sebetulnya kehendak Tuhan ini merupakan sebuah pencarian yang saya kira terus karena kita adalah manusia yang terbatas. Itu mungkin dari saya, Mas Alwi. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Pak Saleh ingin menambahkan atau gimana, Pak? Ya sedikit lah. Bagi saya begini, jadi kalau ada pertanyaan apakah itu sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, wah itu repot, ya tanya aja sama Tuhan. Saya ingin melihatnya secara lebih aja, lebih antropologis saja dalam konteks kemanusiaan. Saya sepakat dengan Romo Indra tadi, ketika orang sudah bersepakat dengan itu, ya kira-kira itu memang kehendak Tuhan gitu. Jadi ya tentu saja kemudian kita tidak bisa mengklaim sebagai yang disesuaikan dengan Tuhan. Tetapi begini, secara akal sehat itu kalau tadi yang bertanya itu menghadapi sebuah kondisi tentang penyakit, ada anak TK yang mengatakan bahwa penyakitnya itu disebabkan, atau katakanlah SMP lah, anak SMP yang mengatakan bahwa penyakitnya itu karena dia kira-kira karena dia tidak punya duit. Dan ada dokter yang mengatakan bahwa penyakitnya itu disebabkan karena dia tidak makan. Kira-kira kita akan lebih percaya si anak SMP atau lebih percaya kepada dokter, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ruang hukum akal di situ. Ya saya kira juga kitab suci itu harus logika akal sehat itu. Gitu. Jadi ketika Romo Indra berbicara dalam keyakinan saya, gitu. Ketika Romo Indra berbicara tentang kitab sucinya, tentu dalam tanda kutip harusnya lebih dipercayai daripada orang yang tidak pernah mempelajari itu dan berbicara tentang itu. Saya kira sederhananya begitu, gitu. Makanya mulai tadi saya tidak pernah masuk kepada ruang tafsir yang terlalu dalam karena memang bukan keahlian saya, gitu. Saya hanya melihatnya dalam ruang-ruang yang bisa saya raba menggunakan perspektif antropologi sosiologis. Sehingga bisa saja kemudian Romo Indra nggak sepakat dengan saya, nggak apa-apa. Karena ruang ilmunya berbeda, ya Romo ya. Gitu. Jadi bukan persoalan sesuai dengan, kalau menurut saya gitu, bukan persoalan sesuai tidaknya dengan kehendak Tuhan, tetapi bagi saya, karena ulama itu, atau katakanlah dalam konteks ini Romo Indra, secara tekun mempelajarinya, secara tekun menghayatinya, maka yang disampaikannya itu pastilah lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali menekuninya. Itu hukum akal biasa saja. Terima kasih, Mas Alwi. Ya, terima kasih, Pak. Sederhana sekali sebenarnya. Kita aja sebenarnya yang bikin ribet. Ya, ada lagi yang lain? Kayaknya sepertinya tidak ada lagi ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya kembalikan kepada saudari Sabita mungkin untuk selanjutnya. Yang paling tidak yang bisa kita garis bawahi pada pertemuan ini, bahwa kitab suci itu ya harus merespon zaman, dan itu tergantung para penganut yang mempercayai kitab suci tersebut. Jika
umat beragama itu gagal dalam memaknainya, dalam tanda kutip gagal ya, berarti kitab suci itu atau agama itu akan dinilai gagal. Dan jangan kita salahkan jika ada orang yang meninggalkan agama itu atau kitab suci itu. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya saya berikan kepada saudari Sabita, Mbak Sabita. Silakan. Baik, terima kasih Mas Alwi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri, Bapak Ahmad Salehuddin, terima kasih, dan Romo Indra, terima kasih sekali telah menjadi pemateri yang mengisi seminar online hari ini. Untuk peserta, saya ingatkan kembali, ada link untuk daftar hadir supaya kami bisa mengirimkan sertifikatnya di email masing-masing. Ya. Mungkin cukup sekian seminar online pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu baru. Dan juga ke depannya semoga HMPS bisa mengadakan seminar-seminar yang semacam ini lagi. Dan untuk panitia juga kami ucapkan terima kasih. Mas Alwi juga terima kasih telah memoderatori acara ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Romo Indra.